stres itu depresi, malu, apa namanya dia rasanya katakan buruk. Terus juga berikutnya ada tindakan bijak. Maksudnya tindakan bijak itu lebih ke misalkan kalian, terutama buat laki-laki, misalkan kalian tiba-tiba ada muncul konten misalkan pornografi, misalkan kalian bijak gitu ya, kalian harus bisa memblokir tindakan berikutnya. Dan perempuan juga nggak lagi salah, misalnya perempuan juga semisal ada promo iPhone 17 dengan harga dengan harga 15.000, terus mereka penipuan kan, jadi tindakannya harus blokir gitu. Selanjutnya itu ada penipuan dan dampaknya. Jadi yang seperti dijelaskan tadi itu untuk kayak menjaga data pribadi kita. Contohnya itu mendapatkan pesan atau komentar yang berisi tulisan palsu mencuri data pribadi kita. Terus dampaknya yaitu kita bisa kehilangan uang, data pribadi, akun medsos di atas, sampai kita disalahgunakan untuk kejahatan atau yang lainnya ya. Tindakan bijaknya yaitu jangan mudah percaya pada konten yang dikirim orang lain, kayak nomor dikenal terus kirim tautan tuh jangan langsung kalian buka gitu ya, sembarangan. Dilihat dulu keasliannya punya, terus atau untuk sebelumnya memberikan data pribadinya. Terus yaitu ada hoax atau ujaran kebencian dan dampaknya. Contohnya itu membuat atau membagikan postingan yang berisian terhadap suku, agama, ras atau golongan. Jadi kita kan misalnya ini kayak kamu jelek banget, kamu hitam gitu, itu nggak boleh gitu ya guys. Dan kalian kan gede, harusnya tahu lah gitu mana yang baik mana yang enggak. Terus dampaknya itu kita bisa kehilangan teman gitu, kayak bisa pertemanannya, terus jadi benci, terus ada konflik gitu. Terus tindakannya itu yang supaya kita menghindari itu kayak kita harus selalu bersama pemerintah sebelum menyebarkan hoax, kayak jangan ya cek faktanya dulu kita. Ini konten negatif dan dampaknya. Dampaknya adalah membuat, menyebarkan atau mengkonsumsi konten yang berisi gambar, video, atau tulisan yang bersifat pornografi, kekerasan, dan negatif. Dampaknya yaitu merusak moral dan karakter, terutama pada remaja, dan menyebabkan kecanduan dan perilaku menyimpang. Tindakan yang harus dilakukan adalah laporkan akun tersebut atau konten yang mengandung unsur kekerasan sepihak lain. Gangguan internet dan dampaknya. Contoh, terlalu sering menggunakan internet hingga mengabaikan kewajiban, kesehatan, dan hubungan sosial di dunia nyata. Dampaknya yaitu menurunnya prestasi belajar atau produktivitas kerja dan menyebabkan gangguan mental. Tindakannya yaitu atur waktu penggunaan internet, batasi notifikasi media sosial, dan gunakan internet untuk hal-hal yang positif saja. Selanjutnya ada etika di dunia maya, yaitu gunakan kata yang sopan dan positif, jangan menghina atau membuli teman di sosial media, hormati perbedaan pendapat, gunakan internet untuk membangun masa depan. Terakhir, jadilah teladan digital bagi teman-teman. ini tips aman di internet. Yang pertama, jangan klik link atau situs yang mencurigakan, kayak yang dibilang teman-teman Ahmad tadi. Kalau misalkan ada link yang mencurigakan, jangan diklik karena itu bisa jadi phishing kan. Kalian tahu kan phishing? Nah, itu data kalian itu bisa dicuri dan dijual di dark web. Yang kedua, gunakan password kuat dan rahasiakan. Nah, password yang kuat tuh kayak misalkan ada karakter unik kayak @, titik, ada angka juga, biar password kalian tuh kuat. Dan jangan share password kalian ke siapapun. Yang ketiga, batasi waktu di gadget. Nah, ini batasin aja lah, misal 3 jam, 2 jam cukup. Yang keempat, jangan posting foto pribadi berlebihan. Nah, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya, karena foto pribadi itu sangat sensitif dan berbahaya kalau di share ke internet. Yang kelima, ada gunakan internet untuk hal yang positif dan produktif. Kalian kan multimedia ya, gunakan internet lah buat kayak belajar desain, belajar edit video gitu kan banyak ya. Nah, yang terakhir ada laporan ke guru atau orang tua jika menemukan hal yang mencurigakan gitu. Ada prinsip utama itu sehat dan belajar. Sekali internet belajar bukan hanya hiburan, tapi juga sharing. Pastikan informasi itu benar.
Ya, jaga privasi, jangan sembarang mengunggah tebing. 4. Gunakan bahasa yang sopan di dalam media agar karya orang lain jangan saja. Terakhir pikir dulu sebelum berkomunikasi dengan guru dan teman secara positif dapat mengembangkan kreativitas kita, blog, desain, dan coding, dan terakhir menambah wawasan global. Satu lagi ada karakter building di dunia digital. Yang pertama ada tanggung jawab digital, menyadari setiap tindakan online punya konsekuensi. Yang kedua ada integritas jujur, tidak meniru atau menyebar informasi palsu. Yang ketiga ada empati, menghargai perasaan orang lain di media sosial. Yang keempat ada disiplin, gunakan waktu online dengan bijak. Yang kelima ada kreativitas, gunakan internet untuk karya dan belajar, bukan hanya sekedar hiburan. Jadi kesimpulannya adalah internet bisa jadi sahabat atau jebakan tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadilah generasi digital yang cerdas, etis dan berkarakter. Pakai internet dengan hati-hati, bukan emosi. Bijak, hidup lebih nyaman. Oke. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan pertama dulu ya, buat satu orang cepetan. Jadi kan udah dijelasin ya, bagaimana penerapan etika digital dapat meminimalkan risiko kecanduan internet. Bagaimana penerapan etika digital dapat meminimalkan risiko kecanduan internet? ya, harus dijawab kan? Ya, saya dulu. Angkat tangan ya. Ini dia nih. Raiden bisa Raiden. Lawang bisa Raiden. Dia mau jawab. Ini kasih mau jawab internet ya. Ya apa bedanya dari internet? Bagaimana cara menutup jantung? Nih dengerin pertanyaannya nih. Ulangi lagi ya. Ada hadiahnya ini. Hadiahnya gawat. Bagaimana penerapan etika digital dapat meminimalkan risiko kecanduan internet? Kata kuncinya adalah penerapan. Penerapan etika digital. Penerapan etika digital. Penerapan etika digital dari kecanduan internet. Pakai yang aja, pakai yang aja jadi dah. Pakai ini sekarang. Aman semua. Semuanya terima kasih main gadget gitu-gitu. Bilangnya tadi udah dibuka tuh, tinggal lanjutin lagi tuh. Udah, Lagi.
sama dengan dompet digital dan mengurangi kecanduannya. Iya. Ini kita itu sampai 10 detik, kalau 10 detik nggak ada yang jawab, kita ganti pertanyaan. Ini Novel jawab novel. Harus sesuai sama baca yang dulu. Mediumnya. Pertanyaan tadi itu penerapannya dan bisa mengurangi kecanduan media sosial dengan adanya etika digital, yaitu kita bisa meningkatkan relasi yang positif dan juga nggak kecanduan nih ada ngajak buat main game. Kan kalau relasi yang positif jadinya nggak diajak ke hal yang buruk, jadi mengurangi kecanduannya juga. Tapi kita bisa mengatur waktu dan produktif juga buat ke hal-hal yang lebih baik. Nama coba. Namanya Ardi nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mengapa penting bersikap bijak dalam menggunakan media sosial? Gampang banget tuh. Lebih gampang tuh pertanyaannya. Mengapa penting bersikap bijak dalam menggunakan media sosial? Agar tidak mudah makan hoax mungkin. Ada yang lebih tepat lagi? Makasih. Ya. Ada lagi? Kita mau apa itu ibadah karena kami tiba-tiba punya kemana pasti malah itu data kita diambil ada data kayak misalnya dari kayak data atau juga kan dalam berbicara itu mungkin paling sarap lagi saya karena masih banyak dan banyak memang kayak ini jadi ya hilang ya betul kenapa alasan kita punya kayak sama cara jalannya boleh kalau bisa jalan lalu kan mungkin kalau kamu sama udah dijawab. Sekarang pertanyaannya 3. Terakhir nih kesempatan terakhir. Karena adanya bisa dipok tadi kalian di kalian masuk ke kresek hitam jadi tinggal ambil dari situ. Kresek hitam dulu. Kalau dapat apa jadi? Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana sikap kita menunjukkan sikap jujur ke dunia digital? Cara menunjukkan sikap jujur kita ke dunia yang ya, cara kalian deh. Diam semua diam. Kenalkan nama saya Azri Ramadan. Nama saya Azri. Panggilnya Azri. Bagaimana cara apa tadi kak? Menunjukkan karakter jujur kita di dunia digital. Menunjukkan karakter jujur kita di dunia digital itu dengan cara memberikan berita-berita yang
yang valid, yang fakta ke dalam media sosial. Kurang tepat. Saat berjualan online tidak memakai identitas palsu, tidak untuk tidak cukup.